Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Taman Duta RW 039 dalam rangka mencari iftar jamaah kita nanti bersama-sama untuk melaksanakan buka puasa bersama. Tak lupa rahmat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka siapa yang diantara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak kali yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu menggunakan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan
dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib baginya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lalu. Allah menghendaki kebaikan bagimu dan tidak menghendaki kesesakan bagimu. Hendaklah kamu menunjukkan imannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hamba berkata kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman padaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Muharram Ustaz Fatul Hizmi ya, LC. Alhamdulillah hadir pada hari ini yang pertama Pak Ustaz ya di Taman Duta. Salam kenal dari kami warga Taman Duta. Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat selalu. Yang saya hormati Dewan Syuro Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustaz Asep Nawawi. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Saidin beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati pula untuk pengurus RW, Ketua RT beserta jajaran pengurusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang pertama dan yang utama adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini yang begitu cerah, di hari yang ke-13 kita melaksanakan, atau yang ke-14 mungkin juga ada, di bulan suci Ramadan ini senantiasa kita menggalakkan amaliyah bulan suci Ramadan dengan menegakkan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak wa syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul anam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamin nabiyyin wa rusulil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiz ziham, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
وقال أيضا رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin wa fadilatul mukarramat wal muhtaramat, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Syahidin, dan juga guru kita Fadilatul Mukarram Muhtaram Bapak Ustadz Asep Nawawi. Tak lupa pula Ketua RW kita Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Bapak Suryanto beserta para jajarannya, Ketua RT dari RT 1 sampai RT 5, dan seluruh para jamaah ibu-ibu yang luar biasa mensupport terus para jamaah sekalian. Dan tak lupa pula Menteri Perhubungan yang selalu menghubungi saya nih Pak, Ibu Keke Hasanah, serta para jamaah sekalian, para bapak dan ibu yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada para jamaah sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah mengizinkan kita untuk bisa bersilaturahim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak RW dan Ketua DKM, mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan untuk kita semua, apalagi kita sampai di tempat yang mulia dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah selalu senantiasa menerima segala amal ibadah kita dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibunya sehat? Alhamdulillah. Gimana puasanya? Masih kuat? Masih kuat. Ada yang udah jebol? Ada. Masya Allah. Bisa aja Pak Ustadz ini ya. Mohon izin para jamaah sekalian, para guru, saya di sini bukan untuk sebagai yang memberikan wasiat ya, tausiah. Kita berbagi ilmu. Apalagi tadi disampaikan silaturahim ini. Makanya saya punya ada satu momen yang luar biasa, indahnya berbagi dengan kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan kita bukan hanya di dunia, tapi insya Allah kelak sampai di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Waktu di HP saya menunjukkan jam 5:30. Kalau dilihat maghrib jam 5:54, berarti kurang lebih 22 menit lagi. Ditambah doa dihitung 5 menit, berarti kurang lebih 15 menit lah saya ngomong bosan ya. Cukup insya Allah ya. Kan memon kita sekarang bukan kuliah, tapi apa? Buka bersama. Yang penting itunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita sama-sama bersilaturahim dalam wadah silaturahim di tempat yang mulia, dalam keadaan yang insya Allah duduknya seperti orang yang mulia, dan mudah-mudahan Allah akan muliakan kita sampai di yaumil kiamah. Amin. Apalagi yang biasa mungkin sebelumnya jarang ketemu saudara, jarang ketemu saudara, sahabat jarang ketemu sahabat, teman ketemu teman, bahkan tetangga sama tetangga jarang ketemu karena kesibukan yang luar biasa. Tapi luar biasanya di tempat ini, di majlis ini, di tempat yang mulia, Allah pertemukan dalam tali silaturahim. Mudah-mudahan insya Allah akan selalu Allah kuatkan, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai kelak di yaumil akhirah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengatakan dalam sabdanya, man ahabba ayyubsatulahu fi rizkihi, siapa yang ingin rizkinya bertambah, siapa yang ingin rizkinya gampang. Rizki bukan hanya materi, setuju Pak? Rizki bukan hanya uang, sehat rizki, panjang umur rizki, kesempatan rizki, dan siapa yang ingin dimudahkan semuanya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim.
Apalagi silaturahim kita ini bukan hanya sekedar silaturahim, Pak. Diiringi dengan puasa. Dari mulai imsak sampai saat ini dalam keadaan puasa. Apalagi saat ini kita berada di dalam Sayyidul Ayyam dan Sayyidus Syuhur. Dua kemuliaan yang sudah bertemu. Yang pertama Sayyidul Ayyam hari Jumat, yang kedua Sayyidus Syuhur bulan Ramadan. Ketika sudah Sayyidul Ayyam ini dan Sayyidus Syuhur, dua kemuliaan ini bertemu dalam satu waktu, ketika dimanfaatkan dalam melakukan satu amal ibadah apapun bentuknya yang diniatkan karena Allah, maka kita yakin insya Allah, hakul yakin, Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang dalam keadaan puasa, Pak, Masya Allah. Kemarin beberapa hari yang lalu alhamdulillah kita menjalani puasa dalam keadaan enak. Siangnya juga hujan, adem. Tapi sekarang mulai panas, Pak. Biasanya kalau udah malam-malam ke-14, hari ke-13, biasanya makin lama hujan makin besar. Betul? Betul. Apalagi anak-anak mudanya, anak remajanya ini luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, Pak, orang kalau udah pertengahan ke sana yang dipikirin bukan puasanya, tapi apanya? Apanya? Lebarannya. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah. Bu, udah bikin kue, udah? Belum. Yang sekarang bukan dipikirin puasanya, Pak. Pernah suatu saat, Pak, Masya Allah, siang-siang tengah hari bolong, dalam keadaan panas, ini saya melihat dari mata kepala saya pribadi, Pak. Ada bapak-bapak jualan es buah siang-siang, bulan puasa. Yang beli anak muda. Yang beli anak muda. Kata saya, ini anak muda luar biasa. Bukan perempuan, laki-laki, Pak. Pas dia makan, dia beli es buah, anak mudanya dengan enaknya, nggak ada rasa malu, minum itu di depan orang yang sedang puasa. Yang parahnya lagi, yang jual kagak mau kalah, Pak. Buka juga dia siang-siang bolong, kata saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ketika sudah bulan Ramadan, sudah masuk pertengahan, yang diingetin bukan Ramadannya. Yang diingetin bagaimana ketika nanti Idnya, udah punya baju atau belum, udah punya kue atau belum. Apalagi yang mikirin 3 tahun, bayangin, Pak, nggak pernah mudik. Sekarang mudik, makin meludak orang. Yang dipikirin bagaimana bekal untuk mudik. Padahal sebenarnya kalau kita tahu, Masya Allah, keutamaan puasa, saya sekedar mengingatkan karena saya yakin guru-guru kita sudah menjelaskan. Di antara keutamaan puasa yang sangat luar biasa, dalam hadis qudsi dijelaskan jelas-jelas, Allah menyampaikan dalam lisan Nabi Muhammad SAW, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan ibnu Adam, yudha'aful hasanatu asyri amsalihha, Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan, dan ila sib'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat Allah lipat gandakan. Misal kita baca Al-Quran 1 huruf, berapa pahalanya, Pak? 1 huruf berapa pahalanya? 1 huruf berapa pahalanya? 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falahu biha wal hasanatu bi asyri amsalihha wa la aqul alif lam mim harf walakinal alimul harf lamul harf mimul harf. Orang yang baca 1 huruf, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau dikatakan alif lam mim, itu bukan 1 huruf tetapi 3 huruf. Maka ketika ada orang yang membaca alif lam mim 3 kali 10 berapa, Pak? 30 kebaikan. Tapi itu tidak berlaku di bulan Ramadan, para bapak jamaah sekalian. Itu berlaku di bulan-bulan yang lalu. Ketika bulan Ramadan datang, bisa jadi Allah lipat gandakan 1 huruf sama dengan 100, 1 huruf sama dengan 700, 1 huruf sama dengan 1000, dan seterusnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berkehendak, mau berapa saja Allah lipat gandakan. Zakat juga ada pahalanya, infak juga ada pahalanya, Allah lipat gandakan sampai 700 kebaikan. Tetapi dalam hadis ini Allah sampaikan, illas saum,
kecuali pahala orang yang sedang berpuasa. Kecuali pahala puasa, fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung membalasnya. Maka kalau kita mau katakan, Pak, kenapa Allah sampai melipat gandakan itu? Sampai terserah Allah yang pengen? Karena dalam hadis yang lain disampaikan, yada syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Allah, dia rela tinggalkan syahwatnya karena aku. Sekarang saya mau tanya, orang berhubungan suami istri yang sudah sah kira-kira halal apa haram? Bapak, diam aja nih, lagi puasa ya, lemes, Masya Allah. Sekarang saya mau tanya, orang yang berhubungan suami istri yang sudah sah ketika berhubungan suami istri, halal apa haram? Halal. Ibu-ibu makan halal apa haram? Sepi banget, Pak. Makan halal apa haram? Halal. Minum halal apa haram? Halal. Tapi kata Allah, dia rela tidak berhubungan suami istri. Dia rela kagak makan, dia rela kagak minum, khusus di bulan Ramadan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia itu, karena aku melakukan semuanya, maka aku yang akan membalas seberapa besar pahala yang ia dapatkan. Allah. Makanya Pak, kalau seandainya kita mampu berpuasa, nggak ada uzur apa-apa, nggak karena sakit, nggak karena head, apalagi bapak-bapak makanya head, tapi dia sengaja nggak puasa, ketika diganti, dikodok, diganti di hari setelahnya Ramadan, satu puasa dia tidak lakukan, diganti dengan satu puasa di bulan yang lainnya, maka secara fikih sah, tapi secara pahala tidak akan bisa menandingi. Bahkan diganti selama 1 tahun puasanya itu untuk mengganti pahala puasa yang dia tinggalkan 1 hari bulan Ramadan, tidak akan bisa menggantikan pahala yang tadi dia sudah batalkan. Kenapa? Karena pahala itu hanya Allah yang memberikan. Berapa jumlahnya yang kita nggak pernah tahu. Pertanyaan saya, kenapa bisa begitu, Pak? Saya mengutip dalam satu kitab, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah beliau menjelaskan tentang hadis ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, menjelaskan bahwasanya karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang unik, Pak, dibandingkan dengan ibadah yang lain. Anna sauma la yaqa'u fihi riya kama yaqa'u fi ghairihi. Apa disampaikan? Bahwasanya puasa itu sedikit sekali unsur riaknya, bahkan tidak ada dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sekarang saya mau tanya, ada ibadah yang terlihat, ada ibadah yang nggak terlihat, betul? Ya. Sekarang saya mau tanya, sholat kelihatan nggak? Iya. Zakat kelihatan? Kelihatan. Sedekah kelihatan? Kelihatan. Orang haji kelihatan? Orang umrah kelihatan? Kelihatan. Bahkan sholat saja ada gerakannya, Pak. Ketika ini ibadahnya nampak, ketika ibadahnya terlihat, pasti sedikitnya setidaknya akan ada unsur riyaknya, ingin dipuji oleh orang-orang di sekitarnya. Apalagi sholat. Kita sholat sendiri di Masjid Al-Ikhlas sendiri. Padahal ada orang baru sampai, nggak tahu dia ngeliatin kita. Tapi dalam hati kita setan berbisik, wow, ada orang tuh. Udah, yang tadinya niatnya cuma pengen biasa-biasa aja, sholatnya langsung berubah dengan dilihat khusyuk. Allahu Akbar. Betul, Pak? Betul, Pak? Baca surahnya juga beda, ditambahin. Enak-enak suaranya dikeluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, panjang. Kenapa itu? Kenapa itu? Ada unsur riaknya. Orang sedekah juga sama. Meskipun ditulis di amplopnya hamba Allah, memang di luar sana tidak ada riaknya, tapi setan berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
yang selalu memberikan was-was kepada diri kita. Oh, luar biasa kamu orangnya, ibadahnya luar biasa, ikhlas. Kamu juga nggak mau nulis nama kamu, tapi nulis hamba Allah. Kamu orang yang ikhlas, besar hati di dalam diri kita. Wah, saya orangnya ikhlas. Betul Pak? Tapi sekarang saya mau tanya, puasa ibadah kelihatan nggak? Ada gerakannya gitu. Kali misalnya kalau sholat mah ada gerakannya, kalau puasa gerakannya kelihatan kali. Orangnya lemas, letih, lesu gitu. Ada gerakannya? Enggak ada. La yarahu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Bahkan kita makan saja Pak di rumah, kunci pintu, makan nasi goreng pagi-pagi. Nasi goreng, es buah, jus, kenyang. Kita buka pintu. Bisa nggak begitu? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Maka di sini an-sauma la yaqa'u fihi riya kama yaqa'u fi ghairihi. Puasa itu sedikit sekali riyanya, tetapi ibadah yang lain banyak unsur riyanya. Maka mudah-mudahan insyaallah kita dari mulai awal sampai akhir tetap istiqomah, dan mudah-mudahan insyaallah akan berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi disampaikan oleh ketua DKM, man fatara shaiman kadalahu mithlu ajri. Siapa orang yang sambil puasa juga memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri sayyan, tidak akan dikurangi sedikit pun dari ibadahnya. Bahasanya, Ustaz, saya punya duit. Ya, berapa duitnya? Lumayan lah Ustaz. Berapa kotak jamaah semuanya? Ada 100. Oh ya udah, saya siapin. Nasinya siapin, dagingnya disiapin, kebulinya disiapin, semua disiapin. Alhamdulillah semua kebagian. Berapa banyak yang dituliskan semuanya itu ada 100 orang, maka kita mendapatkan pahala 101. 100 pahala orang yang memakan tadi, yang memakan makanan kita, dan 1 pahala puasa kita. Ustaz, mohon maaf, saya nggak punya duit. Duit saya cuma 20.000 doang. Bisa nggak saya mendapatkan pahala 40 orang, 50 orang? Bisa nggak Pak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Gimana caranya? 20.000 bisa Pak. 20.000 bisa kita belikan air mineral gelas. Ada yang 20.000 ada. Berapa satu gelas itu? 48. Kalau dibagikan semua orang itu, maka insya Allah kita mendapatkan pahala 49 pahala puasa, 48 pahala orang, 1 pahala kita. Ustaz, mohon maaf, saya nggak punya duit. Ustaz ini 20.000 kagak ada, 10.000 nggak ada, 5.000 nggak pada ada. Ingat para bapak jamaah sekalian, yang namanya sodakoh itu nggak mesti dengan harta. Sedekah itu berupa materi ataupun non materi. Inilah adilnya Allah. Ketika ada orang yang punya hartanya, dia bebas bersedekah. Tetapi bagaimana kalau orang yang nggak punya harta? Maka bisakah dia mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa? Bisa. Sedekah bisa dengan tenaga. Maka ketika ada bapak yang datang ke sini, tadi apalagi ada yang nyapuin, ada yang gelar karpetnya. Sebanyak orang yang ada pada saat ini, maka sebanyak itu pula akan mendapatkan pahala. Apalagi ntar dibagi, ayamnya ada, gelasnya ada, dia sedekah dengan tenaganya, airnya ada, kurmanya ada, semuanya dibagiin satu persatu, maka itu pun insya Allah akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Ustaz, mohon maaf, tenaga saya nggak mau keluar, tapi saya mau dapat pahala orang puasa. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Pak, waduh, ditanya aja nih. Bisa nggak kira-kira? Duit nggak punya, tenaga nggak mau, tapi pengen dapat pahala puasa, bisa? Gimana caranya? Gimana caranya? Gampang Pak. Di samping kanan ada orang? Ada? Ada? Di samping kiri ada orang? Ada. Bapak, iya, mau nggak dapat pahala puasa saya? Mau. Gimana caranya? Air saya buat Bapak, air Bapak buat saya. Tangan saya sedang bersedekah nih, tuh. Yang ini, tuh. Dapat pahala puasanya. Yang sebelah kiri lagi, Ustaz, Bapak, iya, mau dapat pahala puasa saya? Oh, mau. Gimana caranya?
air saya buat bapak, air bapak buat saya, tangan saya sedang bersedekah. Apa kata bapak yang samping? Mohon maaf, nggak mau. Kenapa? Itu air biasa, saya air kelapa. Banyak cara. Kenapa disampaikan begitu? Dalam hadis Nabi dikatakan, ketika datang bulan Ramadan, putihat abwabal jannah, dibuka semua pintu-pintu surga selebar-lebarnya. Ulama mengatakan Allah buka akses-akses ibadah selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Maka kalau seandainya sudah masuk Ramadan, nggak ada kebaikannya, nggak ada manfaatnya, nggak ada ibadahnya, begitu rugi dan rugi. Mudah-mudahan insya Allah tetap istiqomah, dan insya Allah Allah berikan keberkahan untuk kita, dan insya Allah Allah istiqomahkan kita sampai akhir Ramadan. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf karena waktunya sebentar lagi azan, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan doa. Insya Allah nanti bisa akan dilanjutkan di hari berikutnya insya Allah, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon atas segala kekurangan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta para jamaah sekalian, ada dari remaja dan anak-anakku, marilah sebelum kita akhiri acara iftar kita pada sore hari ini, dan sebelum kita memulai berbuka puasa, kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, amin. Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita, dan Allah berikan terima segala amal yang Ramadan kita dari awal puasa sampai hari ini dan sampai akhir nanti Ramadan. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar 3 kali. Bapak Ibu sekalian, kita menyadari sebagai manusia biasa tentu banyak dosa dan hilaf dalam diri kita. Oleh karena itu kita beristighfar, semoga dengan istighfar kita Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو أسر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما
شهر القرآن فيك أذوق حلاوة